Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang berbagai macam metode pemisahan. Kami beranggotakan 4 orang, di antaranya Hanisa Firdaus, Arianti Salsabila, Indah Kusumastuti, dan Nurul Ainisa Fitri. Kami dari Farmasi 18C Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang pertama, itu ada kromatografi kertas atau KKT. Merupakan metode analitik yang digunakan untuk memisahkan bahan kimia berwarna, terutama pigmen. Di sini ada ilustrasi tentang cara kerja dari kromatografi kertas. Yang pertama, kertas diberi tanda menggunakan pensil atau pulpen dengan jarak 2-3 cm. Kemudian, spot atau sampel ditotolkan di bagian tengah kertas. Kertas dimasukkan ke dalam bejana yang telah berisi pelarut yang sesuai. Lalu setelah didiamkan beberapa menit, komponen akan terpisah secara sendirinya. Kelebihan dan kekurangan kromatografi kertas. Kelebihannya, yang pertama, sederhana dan mudah dilakukan pada kertas saring sebagai medium pemisahan dan penyangga. Yang kedua, keterulangan bilangan RF yang besar dapat digunakan sebagai parameter yang berharga pada pemaparan senyawa tumbuhan baru. Lalu kekurangannya, yang pertama, waktu relatif lebih lama dan perlakuan agak lebih sulit. Lalu di sini ada kromatografi lapis tipis atau KLT. Merupakan salah satu metode pemisahan komponen menggunakan fase diam berupa plat dengan lapisan bahan adsorben inert. Peralatan KLT. Peralatan yang digunakan yaitu plat tipis yang dilapisi dengan adsorben seperti silika gel, aluminium oksida, maupun selulosa. Adsorben tersebut berperan sebagai fase diam. Fase gerak yang digunakannya adalah KLT, disebut Elwen. Di sini ada gambar dari kromatografi lapis tipis. Cara kerjanya sama dengan kromatografi kertas, tapi menggunakan plat. Kelebihan dan kekurangan dari KLT. Kelebihannya, yang pertama, keserbagunaan, kecepatan, ketepatan, dan kepekaan lebih dari KKT. Yang kedua, untuk pemisahan dalam jumlah kecil atau mikrogram. Yang ketiga, fase diam bisa bermacam-macam, silika gel, aluminium oksida, dan kalium hidroksida. Lalu yang keempat, pelarut yang digunakan lebih banyak karena terdapat ruang gerak yang lebih leluasa dari KKT. Lalu di sini kekurangannya, yang pertama, penyiapannya memakan waktu karena harus dibersihkan dahulu dengan aseton untuk menghilangkan lemak. Lalu yang kedua, pada KLT, preparatif harus dikeringkan pada suhu 100-110 derajat Celcius selama 30 menit untuk mengaktifkan silika gelnya. Di sini ada nilai RF atau retensi faktor. Retensi faktor adalah jarak yang ditempuh oleh zat dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut. Nilai RF biasanya dinyatakan sebagai angka desimal, 2 angka di belakang koma. Di sini ada contohnya mengenai perhitungan RF. Jika senyawa menempuh jarak 5,5 cm, sedangkan pelarut menempuh jarak 8 cm, maka nilai RF-nya adalah rumus dari RF, yaitu jarak yang ditempuh senyawa dibagi jarak rambat pengembangan. Penyelesaiannya, jarak yang ditempuh senyawanya itu adalah 5,5 cm dan jarak rambat pengembangannya 8 cm. Jadi, 5,5 cm dibagi 8 cm menghasilkan 0,69 cm. Harga RF dipengaruhi oleh suhu, komposisi pelarut, waktu, ukuran bejana, penjenuhan, dan jumlah plat dalam chamber. Penampak bercak spesifik dan universal. Tujuannya itu untuk melihat noda pada plat. Reaksi penampak bercak spesifik yaitu Dragendorff, vanilin asam sulfat atau vanilin H2SO4, FeCl3 atau besi 3 klorida, dan Lieberman-Burchard. Reaksi penampak bercak universal yaitu etanol. Penampak bercak ada secara fisika dan cara kimia. Kalau cara fisikanya itu dapat dilihat di bawah lampu UV 254 nanometer dan 360 nanometer.
banyak senyawa organik yang dapat memberikan fluoresensi. Lalu cara kimia, bercak direaksikan dengan reaksi kimia sehingga timbul bercak. Jadi kalau yang cara fisika itu dilihat tuh nodanya di bawah sinar UV, nanti akan terlihat nodanya. Kalau yang secara kimia itu, jadi ada di platnya itu disemprotkan menggunakan reaksi yang sesuai sehingga diperoleh noda. Lalu kromatografi cair vakum atau KCV. Kromatografi vakum cair dilakukan untuk memisahkan golongan senyawa metabolit sekunder secara kasar dengan menggunakan silika gel sebagai absorben dan berbagai perbandingan pelarut N-heksan dibanding etil dan asetat berbanding metanol. Elusi gradien dengan menggunakan pompa vakum untuk memudahkan penarikan eluen. Fase diam yang digunakan dalam kromatografi kolom cair vakum adalah silika gel G60 ukuran kurang lebih 200 mS. Di sini ada gambar dari kromatografi cair vakum. Kurang lebih seperti itu gambarnya. Lalu di sini ada kromatografi kolom gravitasi atau KKG. Dalam kromatografi kolom gravitasi, eluen bergerak berdasarkan gaya gravitasi atau perkolasi. Di sini ada prosedur kerjanya, yaitu yang pertama, sampel yang dilakukan dalam sedikit pelarut dituangkan melalui atas kolom dan dibiarkan mengalir ke dalam adsorben, bahan penyerap. Setelah sampel dimasukkan, biasanya ditambah lagi eluen sedemikian rupa hingga ketinggian fase gerak di atas fase diam 5-10 cm. Komponen dalam sampel diabsorpsi dari larutan secara kuantitatif oleh bahan penyerap berupa pita sempit pada permukaan atas kolom. Dengan penambahan pelarut secara terus-menerus, masing-masing komponen akan bergerak turun melalui kolom dan akan terbentuk pita yang setiap zona berisi satu macam komponen. Setiap zona yang keluar kolom dapat ditampung dengan sempurna sebelum zona yang lain keluar kolom. Lalu di sini silika gel yang digunakan dalam KKG yaitu silika gel G60 ukuran kurang lebih 200 mS. Sini ada ilustrasi mengenai prosedur kerja dari kromatografi kolom gravitasi. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kesalahan dalam menyampaikan dan ketidaksesuaian dengan yang dijelaskan dengan teori. Mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.